Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Arahman Syafebri SIP MSI, jadi saya Sandia Pratama dengan NIM 070 112823281109 dari kelas B L2 Indralaya, program studi ilmu administrasi publik Universitas Sriwijaya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara berdasarkan buku Hukum Administrasi Negara karya Dr. Saanggara MSI. Nah, khususnya pada bab 2. Di mana bab 2 ini membahas mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara, yang dimana ketika kita membahas sumber-sumber hukum administrasi negara, ini berarti kita membahas dua sumber utamanya, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Nah, sumber hukum formal ini adalah sumber hukum yang berdasarkan tempat atau waktu dibentuknya, di mana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan hukum. Nah, sumber hukum ini berkaitan dengan bentuk atau prosedur yang menyebabkan suatu peraturan hukum itu dapat diberlakukan. Nah, sehingga hukum formal ini dalam hukum administrasi negara itu terdiri dari yang pertama itu ada peraturan perundang-undangan, di mana ini mencangkup segala bentuk undang-undang, peraturan daerah, keputusan pemerintah, serta berbagai regulasi yang di mana ini diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Jadi, peraturan-peraturan perundang-undangan ini merupakan sumber hukum utama dalam hukum administrasi negara. Nah, selanjutnya itu praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis. Nah, jadi ini merupakan tindakan administrasi negara yang secara terus-menerus dilakukan dan diterima oleh masyarakat tanpa keberatan. Jadi tanpa adanya penolakan, masyarakat tuh udah ngerti gitu bahwasanya ada hal yang harus mereka lakukan walaupun itu tidak tertulis. Nah, sehingga ini membentuk konvensi yang dapat diakui sebagai sumber hukum formal. Nah, selanjutnya di sini ada jurisprudensi. Jurisprudensi ini merupakan putusan pengadilan yang dijadikan acuan dalam kasus serupa di masa mendatang. Di mana dalam konteks hukum, ini hukum administrasi negara khususnya, jurisprudensi ini seringkali berperan dalam menciptakan kaidah hukum baru yang diatur secara eksplisit dalam peraturan tertulis. Nah, selanjutnya itu ada doktrin. Nah, doktrin ini merupakan pendapat para ahli yang berpengaruh dalam pengembangan hukum. Nah, doktrin ini sendiri itu seringkali digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan hukum dan dapat mendorong terbentuknya norma hukum baru. Jadi, atas dasar doktrin tadi, atas dasar pendapat, atas dasar pandangan, itu bisa membentuk norma hukum baru ketika sudah digunakan oleh ahli hukum. Nah, begitu untuk untuk sumber hukumnya secara formal. Nah, selanjutnya hukum secara material. Sumber hukum secara material. Ini menurut ini sumber hukum material itu adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum yang mendasari dari pembuatan hukum peraturan perundang-undangan. Nah, sumber hukum material ini itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama itu ada sumber hukum historis, yang kedua sumber hukum sosiologis, dan yang ketiga sumber hukum filosofis. Nah, sumber hukum historis ini meliputi undang-undang lama, putusan hakim terdahulu, tulisan ahli hukum, serta sistem hukum masa lalu. Nah, seperti hukum Romawi misalnya, dan sistem hukum Prancis yang menjadi dasar bagi perkembangan hukum administrasi negara hingga saat ini. Nah, sumber hukum sosiologis itu berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang berpengaruh terhadap pembentukan hukum. Jadi hukum administrasi negara ini harus mampu beradaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai sumber hukum sosiologis, tentunya ini melibatkan dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik juga. Begitu. Jadi selalu berputar pada tiga hal tersebut. Nah, selanjutnya ada sumber hukum filosofis. Nah, sumber hukum filosofis ini merupakan nilai-nilai dasar yang mendasari pembentukan hukum itu sendiri. Nah, seperti keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan kesadaran hukum di masyarakat. Nah, sumber ini tuh berperan penting dalam memastikan bahwasanya hukum ini, administrasi negara ini mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat loh gitu. Nah, jadi sumber hukum filosofis ini adalah
dasar dari pembentukan hukum. Jadi ada nilai-nilai dasar, ada nilai-nilai filosofis yang sudah memang tertanam dalam diri kita, sehingga ini membentuk sumber hukum formil, material. Nah, begitu. Nah, jadi dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya sumber hukum administrasi negara ini terdiri dari sumber hukum formal yang menentukan bentuk dan prosedur hukum serta hukum material yang berisi faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum itu sendiri. Nah, keduanya ini itu berperan penting dalam memastikan bahwasanya hukum administrasi negara itu dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur hubungan antara pemerintah, warga negara, dan antara organ pemerintahan. Begitu. Jadi demikianlah penjelasan dari saya mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya harap penjelasan pada malam hari ini bisa memberikan sedikit pemahaman dan wawasan mengenai sumber hukum administrasi negara. Nah, maka dari itu uh, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.